bersama Ayesa Ika Channel. Nah oke, pada video kali ini kita sudah mencapai di bab 18 yaitu DHCP server. Oke, materi apa aja nih yang akan kita pelajari pada bab 18 ini? Yang pertama ada konsep DHCP, yang kedua ada konfigurasi DHCP server, yang ketiga ada fix address DHCP server ya teman-teman. Oke, langsung saja kita masuk pada video yang pertama atau materi yang pertama yaitu konsep DHCP. DHCP merupakan singkatan dari Dynamic Host Configuration Protocol. Jadi, DHCP itu merupakan protokol yang digunakan untuk melakukan kontribusi IP address sebagai program penerima ataupun penerus IP address ya teman-teman. Jadi nanti di sini server 1 Debian, server 2 Ubuntu, dan klien itu akan mendapatkan IP address dari router ya teman-teman. Nantinya kita itu tidak perlu untuk melakukan static IP lagi ya, karena static IP juga memiliki kelemahan. Salah satunya terjadinya bentrok atau konflik dengan perangkat lain di jaringan yang sama ya teman-teman. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Lanjut ke materi berikutnya. Oke teman-teman, kita sudah memasuki materi yang kedua yaitu konfigurasi DHCP server. Nah oke, langsung saja kita menuju ke topologinya. Nah oke, jadi di sini kita hanya akan melakukan konfigurasi DHCP server pada klien Ubuntu-nya saja ya teman-teman. Nah jadi nanti router Debian ini akan diberi IP 172.16.1.0. Kemudian klien itu akan merequest dan mendapatkan IP sesuai yang diberikan ya teman-teman. Nah oke, langsung saja kita membuka router Debian-nya. Oke, kita akan mencoba untuk ping 88 dulu. Dipastikan sudah terhubung ke internet ya teman-teman. Oke, ini sudah terhubung. Kita coba ping google.com. Oke, ini juga sudah terhubung ke google.com ya teman-teman. Oke, di sini kita bisa mengetikkan perintah apt install isc strip dhcp strip server. Oke, di sini kita bisa mengetikkan perintah seperti ini lalu kita enter saja. Nah, jika teman-teman itu terdapat error itu tidak apa-apa ya teman-teman, karena nanti setelah konfigurasinya sudah selesai itu errornya akan hilang. Nah, karena saya sudah menginstal jadi tampilannya seperti ini. Nah, oke, langsung saja kita mengetikkan perintah nano /etc /default lalu isc dhcp server. Nah, oke, kita mengetikkan perintah seperti ini, kita enter saja. Nah, ini yang menyebabkan error ya teman-teman, kita belum setting di bagian etc default-nya. Oke, kita keluar terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, oke, kita bisa IPA terlebih dahulu. Oke, di sini interface yang mengarah pada klien Ubuntu yaitu npost 9 ya teman-teman. Nah, oke, kita bisa langsung mengetikkan lagi perintah yang tadi ya teman-teman. Ini. Oke, di bagian interfaces v4 kita bisa menambahkan npost 9. Nah, npost 9 ini yang mengarah pada klien Ubuntu ya teman-teman. Oke, jika sudah kita bisa ctrlx y lalu enter. Lalu kita bisa mengetikkan perintah nano /etc. Kita akan masuk ke konfigurasi selanjutnya dhcp dhcpd.conf ya teman-teman. Oke, seperti ini kita bisa enter saja. Oke, teman-teman bisa cari yang ini ya teman-teman, slightly different configuration. Nah, oke, kita ke bawah, kita hilangkan pagar yang bagian subnet ya teman-teman. Hilangkan agar tidak menjadi komen, yang lain juga kita hilangkan. Kita hilangkan semuanya. Oke, sampai dengan ini ya teman-teman, yang tanda kurung kurawal. Kita hilangkan pagarnya. Oke, di bagian subnet kita bisa mengetikkan IP yang dari klien ya teman-teman, 172.16.1.0. Netmasknya juga 255, sininya 0 ya teman-teman. Ini 0. Oke, yang lain juga kita ubah 172.16
misal 10. Nah, oke, seperti ini. Lalu di sini juga kita ketik lagi 172.16.1 sampai 100 bisa ya teman-teman, seperti ini. Oke, sebelahnya juga bisa mengetikkan di sebelahnya 172.16.1.100. Nah, oke, bawahnya yang option domain name server ini kita bisa ini optional ya teman-teman namanya. Saya akan mengetikkan nama saya sendiri, yaitu ayesa.com misalnya. Lalu pada option routers juga kita ganti 172.16.1.1. Nah, ini gateway ya teman-teman. Nah, lalu pada option broadcastnya juga kita ganti 172.16.1.255. Oke, jika sudah, kita bisa simpan menggunakan ctrl+x, y, enter. Lalu kita bisa mengetikkan perintah systemctl restart isc dhcp strip server. Oke, kita bisa mengetikkan seperti ini agar tersimpan ya teman-teman. Kita bisa enter. Oke, ini sudah berhasil ya teman-teman. Kita bisa merequest IP address melalui Ubuntu client atau desktop ya teman-teman. Kita buka saja Ubuntu client-nya. Oke, di sini kita bisa mengetikkan perintah IPA. Nah, oke, ini itu IP statik yang dulu pernah kita buat ya teman-teman. Jadi belum terganti dari IP yang barusan kita buat. Nah, oke, kita bisa klik yang settings ini ya teman-teman. Oke, kita bisa klik settings. Oke, lalu kita bisa klik yang tanda setting ini. Kita bisa klik yang IPv4. Nah, oke, ini masih manual ya teman-teman. Ini statik dari IP yang sudah pernah kita buat. Oke, kita ganti menjadi automatic atau DHCP. Kita apply. Oke, kita bisa disable enable yang ini ya teman-teman. Oke, kita bisa mengecek IPL lagi. Nah, oke, ini IP-nya sudah terganti seperti yang sudah kita tadi konfigurasi ya, teman-teman. Oke, di sini kita akan coba untuk ping google.com ya, teman-teman. Ping google.com. Oke, ini sudah berhasil ya, teman-teman. Oke, ini saya akan clear terlebih dahulu ya, teman-teman, tadi agar lebih mudah. Kita coba untuk ping ke server 1. Apakah berhasil? 10.10.2 ya, teman-teman. Nah, oke, ini terhubung atau berhasil ya teman-teman. Kita akan ping juga ke IP server 2-nya. Nah, oke, ini juga berhasil ya teman-teman. Oke, mungkin itu saja video dari saya. Lanjut ke materi berikutnya. Oke teman-teman, kita sudah memasuki materi yang ketiga, yaitu fixed address DHCP server. Nah, oke, langsung saja kita menuju ke topologinya. Nah, jadi kita itu akan memfixkan atau menetapkan IP address yang sudah dimiliki oleh klien Ubuntu, agar virtual machine itu tidak mendapatkan IP yang sudah dimiliki oleh klien Ubuntu. Nah, sekarang kita akan buat klien Ubuntu memiliki IP 172.16.1, misalnya belakangnya saya 4 ya teman-teman, itu secara permanen. Oke, langsung saja kita menuju ke prakteknya. Oke, sebelumnya teman-teman bisa membuka router Debian bersama dengan Ubuntu client ya teman-teman, agar lebih mudah. Nah, ini di router Debian saya sudah masuk ke root atau zoom-in. Nah, oke, kita langsung saja mengetikkan perintah nano/etc/dhcp/dhcpd.conf. Oke, kita bisa enter. Oke, di sini kita bisa mencari konfigurasi host fantasi ya teman-teman. Mungkin ada di bawah, kita cari. Nah, oke, pada hardware Ethernet ini kita bisa isi dengan MAC address milik Ubuntu client. Oke, kita bisa pergi ke Ubuntu client lalu mengetikkan IPA. Nah, oke, kita akan memasukkan MAC address atau link ether ya teman-teman yang berada pada endpost 3, karena ini mengarahnya ke endpost 3. Nih, kita akan memasukkan yang ini. Oke, ini sudah saya masukkan ya teman-teman. Lalu yang fixed address ini kita bisa masukkan IP yang ingin kita tetapkan ya teman-teman. Oke, saya akan menetapkan IP yaitu 192.16.1.4. Oke, kita akan membuat IP yang ini
permanen di klien Ubuntu ya teman-teman. Oke, kita bisa ctrlx, Y, enter. Kita bisa mengetikkan perintah system, ctl, restart, isc ya teman-teman, isc dhcp server. Oke, ini sudah berhasil. Kita bisa kembali ke klien Ubuntu. Kita clear terlebih dahulu saja. Oke, kita bisa langsung pergi ke settings ya teman-teman. Oke, kita bisa ke setting ya teman-teman. Kita bisa enable disable yang ini ya teman-teman. Oke, lalu kita bisa mengetikkan perintah IPA. Oke, ini sudah berubah ya teman-teman. Di Ubuntu Client ini memiliki IP secara permanen. Nah, oke, mungkin itu saja pembahasan bab 18 dari saya. Jika saya ada salah kata, saya mohon maaf. Jangan lupa tonton, like, comment, and share ya teman-teman. Dadah!